Sebelum kita duduk, mari kita buka 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Kita membaca ayat-ayat ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya mau mempersekutukan tentang siklus hayat. Inilah caranya atau pola Tuhan untuk kita terus bertumbuh di dalam hayat ilahi. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, semua sudah ada di situ? Ayo kita baca bersama-sama, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami minta roh hikmat dan pewahyuan Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami bisa menangkap firman Tuhan, memahami firman Tuhan, sebagaimana adanya seperti yang Engkau inginkan. Terlebih lagi ya Tuhan, melalui penyampaian firman Tuhan ini, biarlah kami bisa mendapatkan Allah, kami bisa mendapatkan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bertumbuh di dalam hayat dan bukan sekedar di dalam pengetahuan firman Tuhan. Kami berdoa supaya persekutuan ini tidak hanya menjadi pengetahuan firman bagi kami, tapi menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Kami mendapatkan hidup dan bukan pengetahuan. Terima kasih Tuhan, sampaikan firman-Mu sebab kami siap mendengarkannya. Dan kami percaya firman-Mu adalah roh dan hayat. Ketika kami menerima firman Tuhan dengan roh kami, maka kami menerima roh dan hayat, sehingga kami dipenuhi dengan roh dan hayat itu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara boleh duduk? Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 10 tadi yang kita baca, di dalamnya sebetulnya ada siklus hayat yang kelihatan saudara-saudara ya. Ada beberapa kata mungkin yang saudara perlu garis bawahi terlebih dahulu untuk mengerti siklus hayat yang terjadi atau yang terus kita alami. Yang pertama adalah kata hayat ilahi atau hayat kekal atau hidup kekal. Itu adalah hayat ilahi. Hayat kekal adalah hayat ilahi. Lalu kata yang kedua adalah persekutuan hayat. Itu juga perlu digarisbawahi saudara-saudara. Ya, kalau saudara pakai Alkitab
elektronik di handphone, saya nggak tahu gimana caranya menggarisbawahinya. Jadi kata yang kedua adalah persekutuan hayat, lalu kata yang ketiga adalah terang ilahi. Terang ilahi atau terang Allah. Itu kata yang ketiga. Kata yang keempat yang perlu kita garis bawahi adalah pengakuan dosa. Itu kata yang keempat, lalu kata yang kelima, kata yang perlu kita garis bawahi untuk memahami tentang siklas hayat adalah pembasuhan oleh darah Yesus. Pembasuhan oleh darah Yesus. Dan kata yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi untuk memahami tentang siklas hayat adalah penyucian. Kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan, itu penyucian. Oke, kalau saudara sudah menggaris bawahi kata-kata itu, maka saya mengajak saudara, mari kita melihat satu persatu mengenai siklas hayat yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu memahami ini? Karena saudara-saudara, kalau saudara tidak memahami siklas hayat, dan kalau saudara tidak menjalani siklas hayat, maka saudara tidak bertumbuh dalam hayat. Ya saudara-saudara, saya memahami bahwa selama ini atau selama itu, saya pikir saya bertumbuh dalam hayat, saudara-saudara. Ternyata saya tidak bertumbuh dalam hayat. Mengapa? Karena saya tidak menjalani siklas hayat ini. Itu sebabnya saya mengajak saudara melihat semua, dan saya mohon supaya Roh Kudus mewahyukan kepada kita semua mengenai siklas hayat ini, sehingga kita bisa memasuki, mengalami, dan menjalaninya, sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam hayat ilahi. Amin, saudara-saudara. Hayat Allah yang sudah ada di dalam roh kita akan menyebar, meluas ke dalam jiwa kita, dan memenuhi jiwa kita sepenuhnya. Oke, yang pertama kita menerima dan mengalami hayat ilahi. Inilah siklas hayat yang pertama kita alami, kita menerima dan mengalami hayat ilahi. Siklas hayat tidak akan bisa dimulai tanpa kita menerima dan mengalami hayat ilahi. Lalu kapankah kita menerima dan mengalami hayat ilahi? Ketika kita lahir kembali, ketika dilahirkan kembali, maka kita menerima hayat ilahi. Kita mengalami hayat ilahi. Amin, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik kata menerima dan mengalami. Saya tidak berkata kita mengetahui hayat ilahi. Bukan. Karena saudara-saudara, ketika kita memahami hayat ilahi itu, kita tidak memahaminya dari pengetahuan. Tapi kita memahaminya karena kita menerimanya sendiri. Kita mengalaminya sendiri, dan itu sebabnya kita tahu kita telah menerima Allah di dalam hidup kita, saudara-saudara. Saudara tidak menerima Allah karena saya memberitahu saudara, nih saudara terima Yesus lalu saudara menerima Allah. Ya saudara-saudara, tetapi saudara menerima Allah, menerima kehidupan Allah di dalam diri saudara, karena ketika saudara membuka diri saudara, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka Roh Kudus masuk ke dalam roh saudara dan memberikan hayat Allah di dalam roh saudara. Ketika hayat Allah diberikan dalam roh saudara, saudara menerimanya. Katakan menerimanya. Nah, ketika saudara menerimanya, saudara mengalaminya sendiri. Saudara tahu persis bahwa saudara menerima Allah. Alkitab berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maksudnya apa? Roh itu dan roh kita bersaksi bersama-sama bahwa kita sungguh-sungguh telah menerima hayat Allah, sehingga kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Mengapa? Karena kita menerima benih Allah. Karena kita menerima hayat Allah. Kita menerimanya bukan sekedar mengetahuinya, tapi kita benar-benar menerimanya dan mengalaminya, saudara-saudara. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan, kalau saudara baca di situ, kekristenan bukanlah tentang melaksanakan peraturan liturgi dan tata cara lahiriah, melainkan tentang menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Kekristenan bukan tentang pengetahuan Alkitab. Kekristenan bukan tentang liturgi. Kekristenan bukan tentang melaksanakan tata cara ibadah. Kekristenan adalah tentang kita mengalami Allah. Kita mendapatkan Allah, saudara-saudara. Kita menerima pewahyuan pribadi tentang Allah. Kita tahu persis kita menerima Kristus di dalam diri kita. Kita tahu persis Kristus masuk ke dalam diri kita. Dari mana kita tahu? Roh itu dan roh kita bersaksi bersama-sama.
Kita menerima hayat Allah dan kita menerima benih Allah, dan itu sebabnya kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Amin, saudara-saudara. Jadi saudara tahu persis bahwa saudara bukan anak adopsian. Saudara bukan anak pungutnya Allah, tapi saudara adalah anak kandungnya Allah. Karena saudara menerima benih Allah. Karena dulu saya diajar, selalu diberikan ilustrasinya seperti ini. Kita ini anak adopsian Allah. Allah itu seperti raja, saudara-saudara. Lalu dia lagi memantau seluruh kerajaannya. Nah, lagi dia jalan-jalan memantau kerajaannya, dia ketemu anak yang lagi main di pinggir got tuh. Saudara tahu got kan? Di pinggir kotoran-kotoran itu loh, saudara. Nah, ini anak kotor banget, anak gelandangan. Nah, raja itu jatuh belas kasihan kepada anak itu, lalu diambilnya anak itu, dibawanya ke istana, dimandikan, dipakaikan pakaian pangeran, lalu dia angkat jadi anak karena belas kasihan oleh Allah. Nah, permasalahannya kekristenan ceritanya bukan begitu, saudara. Kekristenan bukan Allah melihat kita, lalu jatuh kasihan kepada kita, lalu kita dibawa ke istananya, lalu kita dipakaikan pakaian kerajaan, lalu kita diangkat jadi anak. Enggak kayak gitu. Tetapi kekristenan adalah kisah tentang kita menerima Allah sebagai benih kita, dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia masuk ke dalam kita, benih ilahi masuk ke dalam kita, ditaruh di dalam kita. Dan itulah sebabnya kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak Allah bukan karena dipungut oleh Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita memiliki benihnya Allah. Kita memiliki hidupnya Allah, hayatnya Allah. Ya saudara, sama seperti kita menjadi anak dari orang tua kita karena kita memiliki benihnya. Ya saudara, kalau anak pungut tidak memiliki benihnya. Anak pungut itu ya anak yang dipungut. Tapi anak kandung adalah anak yang lahir dari benihnya. Itu anak kandung, saudara-saudara. Nah, kita menjadi anak Allah karena kita memiliki hayat Allah. Kita memiliki benih Allah. Saat kita lahir kembali, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka kita menerima hayat Allah. Inilah peristiwa yang pertama di mana kita menerima dan mengalami hayat Allah. Nah, permasalahannya adalah seketika kita menerima benih Allah itu, apakah benih itu bertumbuh atau tidak dalam hidup kita? Ya saudara. Nah, kalau kita menerima benih Allah, tapi benih itu tidak bertumbuh dalam hidup kita, benih hayat itu tidak bertumbuh dalam hidup kita, maka rupa Kristus tidak nyata dalam hidup kita. Ya saudara, itu sebabnya kita harus bertumbuh dalam hayat ilahi yang Tuhan berikan ketika kita lahir baru. Nah, untuk kita bisa bertumbuh dalam hayat ilahi, kita perlu menjalani atau mengalami siklus hayat namanya, saudara-saudara. Ya, jadi siklus hayat yang pertama adalah kita menerima dan mengalami hayat ilahi. Yang kedua, hayat ilahi membawa kita kepada persekutuan hayat. Hayat ilahi membawa kita kepada persekutuan hayat. Hayat ilahi membawa kita kepada persekutuan hayat. Ayat 3 berkata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi hayat ilahi selalu membawa kita kepada persekutuan hayat. Orang yang menerima hayat ilahi pasti rindu untuk bersekutu. Ingat waktu pertama kali saudara lahir baru, ada kerinduan untuk bersekutu enggak? Ya, tiba-tiba jadi rajin berdoa gitu ya. Rajin ke gereja, rajin bersekutu dengan Allah secara vertikal maupun dengan saudara seiman di dalam gereja. Apakah betul seperti itu? Sama semua. Bukan cuma saya yang seperti itu kan, semuanya sama. Betul, semuanya sama. Mengapa seperti itu? Karena kita menerima hayat Allah. Ketika kita menerima hayat Allah itu membawa kita kepada persekutuan hayat. Itu sebabnya orang yang menerima hayat Allah
selalu punya kerinduan atau selalu dibawa, didorong untuk mengalami persekutuan hayat, baik secara vertikal dengan Allah maupun dengan saudara-saudara seiman secara horizontal, saudara-saudara. Itu sebabnya orang-orang yang bertumbuh dalam hayat bertumbuh juga dalam persekutuan. Saya ulangi, orang yang bertumbuh dalam hayat pasti bertumbuh juga dalam persekutuan. Orang yang bertumbuh dalam hayat pasti suka bersekutu. Jadi ada orang-orang tertentu yang merasa diri bertumbuh lalu mengasingkan diri. Tidak suka bersekutu dengan saudara seiman. Karena merasa dia sudah super rohani mungkin. Nah, ini tidak mencerminkan pertumbuhan hayat. Mungkin dia bertumbuh tapi tidak dalam hayat. Karena kalau kita bertumbuh dalam hayat, kita rindu bersekutu dengan Tuhan, bukan saja dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara seiman. Kita nggak bisa bilang, saya rindu bersekutu dengan Tuhan, tapi dengan jemaat, enggak tuh. Kalau Tuhan nyenengin, kalau jemaat nyebelin. Gitu saudara-saudara. Jadi saya suka bersekutu, saya suka melekat dengan Tuhan, tapi saya tidak suka melekat dengan jemaat. Nah, saudara, salah pengertian berarti. Karena Kristus itu kepala dan gereja adalah tubuhnya. Kristus itu kepala, jemaat adalah tubuhnya. Saudara nggak bisa bilang ketika saudara ketemu saya, saudara nggak bisa bilang, saya suka kepalamu, saya tidak suka tubuhmu. Halo? Saya nggak bisa bergaul dengan Aan, lalu saya bilang, saya sih suka kepalamu, tapi saya nggak suka tubuhmu itu loh. Jadi saya nempel sama kepalamu aja, tapi nggak mau nempel sama tubuhmu. Saya bersekutu dengan kepalamu, tapi tidak mau bersekutu dengan tubuhmu. Nggak bisa. Kalau namanya saudara bersekutu dengan Aan, saudara akan menerima dia kepala sama tubuhnya. Betul saudara-saudara? Saudara nggak bisa senang sama kepalanya, lalu nggak senang sama tubuhnya. Kalau saudara senang kepalanya, pasti senang dengan tubuhnya juga. Bilang amin dong saudara. Amin. Jadi orang yang senang dengan kepala, pasti senang dengan tubuh. Orang yang suka bersekutu dengan kepala, pasti suka juga bersekutu dengan tubuh. Ya saudara, gereja adalah tubuhnya. Ya, jemaat adalah tubuhnya. Jadi orang yang bertumbuh dalam hayat dibawa kepada persekutuan hayat. Persekutuan hayat yang dimaksud adalah persekutuan di dalam Roh Kudus yang mengalirkan dan membawa hayat di dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, ketika kita bersekutu di dalam roh, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita, terhadap Allah maupun terhadap sesama kita, maka persekutuan roh bekerja dan Roh Kudus itu akan mengalirkan hayat ilahi dari Allah kepada kita dan dari kita kepada yang lainnya. Amin saudara-saudara. Allah mengalirkan hayat ke dalam hidup saya. Lalu di dalam persekutuan hayat hari ini, saya berbicara di depan saudara, dan roh itu saudara-saudara mengalirkan hayat ilahi dari dalam saya yang dikerjakan di dalam saya ke dalam saudara-saudara semuanya. Dan nanti ketika saudara berbicara, saudara juga dipakai oleh Tuhan untuk mengalirkan hayat dari saudara kepada yang lainnya juga. Itulah persekutuan hayat. Kalau kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, maka mengalir hayat ilahi dari Allah kepada kita, dari kita kepada Allah. Allah menyenangkan kita, kita menyenangkan Allah. Allah memuaskan kita dan kita memuaskan Allah dengan Kristus yang ada, yang sudah tergarap di dalam diri kita, saudara-saudara. Hayat ilahi selalu membawa kita kepada persekutuan hayat. Jadi salah satu ciri yang jelas apakah kita bertumbuh dalam hayat atau tidak, kita suka bersekutu. Orang yang bertumbuh di dalam hayat, dia pasti suka bersekutu. Ya, buat dia persekutuannya dengan Tuhan itu penting, saudara-saudara. Buat dia persekutuannya dengan sesama itu penting. Itu sebabnya saudara-saudara dia suka bersekutu. Ya, kalau diajak bersekutu, bukannya diajak bersekutu, malah dia yang ngajak bersekutu. Kita udah lama nggak bersekutu nih, ayo dong bersekutu dong. Kayaknya kalau nggak bersekutu nggak enak nih, gimana nih? Ya saudara, saya suka bersekutu dengan saudara.
Saya memimpin beberapa KTB dan setiap KTB punya ciri tersendiri, punya karakteristik sendiri, dan saya menikmati persekutuan di dalamnya, saudara-saudara. Dan sekarang KTB kita off dulu, saya kehilangan. Tapi kenapa saya off dulu? Karena kita ada pelatihan, jadi ada persekutuan di situ, saudara-saudara. Tapi kalau nggak ada pengganti itu, saya nggak akan mau kehilangan ini. Itu pun terus terang, saudara-saudara. Kadang-kadang saya ajak beberapa orang untuk bersekutu, curi-curi, saudara-saudara. Karena saya butuh bersekutu. Saya butuh bersekutu bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan saudara-saudara seiman saya. Amin, saudara-saudara. Karena persekutuan itulah yang akan membuat kita bertumbuh di dalam hayat ilahi. Karena kita bisa menerima saluran hayat ilahi dari orang yang lainnya, saudara-saudara. Di samping dari Allah sendiri ya. Oh, itu memperkaya kita di dalam hayat, saudara-saudara. Jadi hayat ilahi selalu membawa kita kepada persekutuan hayat. Yang berikutnya, yang ketiga. Persekutuan hayat mendatangkan terang ilahi. Jadi hayat ilahi selalu membawa kita kepada persekutuan hayat. Dan yang ketiga, persekutuan hayat selalu mendatangkan terang ilahi. Persekutuan hayat selalu mendatangkan terang ilahi. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi saudara-saudara, Allah adalah terang. Ketika kita bersekutu dengan Allah, kita sedang bersekutu dengan terang. Betul ya saudara? Nah, kalau kita bersekutu dengan terang, pasti kita mendapatkan sorotan terang. Amin. Demikian juga ketika kita bersekutu dengan saudara seiman, Allah hadir di situ, dan Allah yang hadir di situ adalah terang. Dan kalau Allah adalah terang, pasti ada sorotan terang di tengah-tengah persekutuan itu. Itu sebabnya setiap persekutuan hayat seharusnya mendatangkan terang ilahi. Nah, permasalahan kita seringkali adalah saudara-saudara, kita bersekutu dan bersekutu dan bersekutu tapi tidak bertemu dengan terang, tapi tidak menerima sorotan terang. Itulah yang menjadi miss-nya mengapa kita selama ini tidak bertumbuh dalam hayat, karena ada miss dalam siklus hayatnya. Kita tidak menerima terang ilahi, saudara-saudara. Nah, untuk apa terang ini? Terang ini adalah untuk menerangi kegelapan di dalam hidup kita. Ya saudara, terang ini adalah untuk mengusir kegelapan di dalam hidup kita. Terang yang dimaksud di sini bukanlah kita menerima pewahyuan roh yang bagaimana-bagaimana, tapi terang yang menyoroti semua dosa dan kesalahan kita. Terang yang menyoroti semua dosa dan kelemahan kita. Itu sebabnya ketika kita bersekutu di dalam hayat ilahi, bersekutu dengan Tuhan, atau bersekutu dengan saudara seiman, ada aliran darah Yesus yang bekerja di situ, saudara-saudara. Pertama ada sorotan terang, dan sorotan terang itu akan menyoroti kita semua, sehingga semua kegelapan dalam diri kita akan terlihat. Semua ketidakberesan dalam diri kita akan terlihat. Semua dosa, kesalahan, pelanggaran, kelemahan, semua yang berasal dari kegelapan dan berasal dari kematian akan terlihat jelas ketika terang dinyalakan. Ya saudara-saudara, nah itu sebabnya terang itu, persekutuan hayat mendatangkan terang. Dan kita membutuhkan terang itu. Untuk apa? Selanjutnya yang keempat, terang ilahi memimpin kita kepada pengakuan dosa dan pembasuhan oleh darah Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika terang ilahi memancar, menyoroti hidup kita, memberitahukan hal-hal yang salah, hal-hal yang masih dosa dalam hidup kita, hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala kelemahan, pelanggaran yang kita lakukan, baik di dalam maupun di luar, saudara-saudara, baik yang berbentuk sifat di dalam maupun perbuatan di luar, diterangi oleh terang ilahi semuanya itu, dan itu akan mengantarkan kita kepada pengakuan dosa dan pembasuhan oleh darah Yesus.
Sehingga ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, atau kita baca ayat dari ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, perhatikan ayat ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita bilang kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mengapa? Karena Alkitab katakan kita adalah orang berdosa. Semua orang, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, betul saudara-saudara? Kalau saudara berkata, Pak, tapi kan kita sudah ditebus. Ya, kita sudah ditebus. Lalu berarti kita orang suci tuh. Betul. Tapi kita suci cuma di dalam roh. Yang suci sebetulnya bukan kita, tapi Kristus yang di dalam roh kita. Tapi manusia alamiah kita masih dosa. Kita masih tinggal dalam tubuh daging. Kemarin kita belajar, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tubuhnya berubah jadi daging. Oke, kualitasnya turun jadi daging. Kecenderungannya dosa. Lalu jiwanya berubah jadi ego. Sudah tercemar dan berbaur dengan iblis. Menjadi ego, itu sebabnya orang begitu egois. Cuma mementingkan diri sendiri saja. Karena itu sudah berbaur dengan iblis yang egois itu. Ya saudara, jiwa itu adalah manusia alamiah orang. Manusia alamiah kita terdapat di dalam jiwa. Manusia rohani kita terdapat di dalam roh kita. Itulah Kristus di situ. Jadi kalau dibilang, apakah kita suci? Ya, kita orang kudus karena kita dikuduskan. Tapi yang kudus adalah Kristus yang di dalam roh kita. Tapi manusia alamiah kita masih orang berdosa. Itu sebabnya manusia alamiah ini harus ditelan oleh roh hayat. Yang diperluas dari roh kita, harus diperluas ke dalam jiwa kita, menelan semua kematian dalam jiwa kita ini. Menelan semua sifat-sifat dosa yang masih ada dalam manusia alamiah kita ini. Ya saudara, kalau saudara nggak tahu bahwa saudara secara alamiah adalah orang berdosa, saya buktikan. Siapa di sini yang nggak pernah egois? Angkat tangan. Ada yang nggak pernah egois? Nggak pernah ya? Egois itu dosa atau enggak? Dosa. Siapa di sini yang nggak pernah membenci? Ada yang nggak pernah membenci? Setitik pun nggak pernah membenci? Ada? Angkat tangan kalau ada. Nggak ada? Benci itu dosa atau tidak? Dosa. Dosa yang di dalam. Seringkali ketika kita bicara tentang dosa, kita hanya mengetahui dosa yang di luar. Yaitu dosa yang perbuatan. Makanya kalau kita baca ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada kata dosa, ada kata kejahatan di situ. Dosa adalah yang di dalam, kejahatan adalah yang di luar. Dosa adalah sifat yang di dalam, kejahatan adalah perbuatan yang di luar. Ya saudara, sifat dosa itu ada di dalam. Ketika sifat dosa itu jadi perbuatan, itulah kejahatan. Amin. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Itu sebabnya Alkitab menyebutkan dua hal, yaitu dosa dan kejahatan. Dosa harus dibersihkan, kejahatan juga harus dibersihkan. Amin. Seringkali kita berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini tidak berlaku untuk kita. Karena kita nggak pernah berbuat dosa. Are you sure? Apa yang dimaksud kita tidak pernah berbuat dosa? Kita bilang kita nggak pernah berzina. Kita nggak pernah mencuri, kita nggak pernah membunuh. Sebagian kita nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina, karena bagi kita tidak berzina itu gampang, tidak membunuh itu gampang, tidak mencuri itu gampang.
Tetapi permasalahannya di hadapan Tuhan, dosa bukan cuma itu. Perselisihan pun itu dosa. Saudara tahu daftar perbuatan daging Galatia 5 ayat 19? Ada perselisihan di situ, ada perpecahan di situ. Perselisihan, perpecahan, pesta pora pun dosa. Itu kedagingan, dosa. Benci, tidak mengampuni, berpikir negatif tentang orang lain, itu juga dosa, cuma dosa yang di dalam. Nggak muncul keluar, tapi dosa di dalam. Dan semua itu perlu dibersihkan, disucikan. Ketika saudara datang dalam persekutuan hayat, terang Tuhan akan menyinari, akan menyoroti semua dosa dan kelemahan yang ada di dalam diri saudara. Dan ketika terang Tuhan menyinari, ada dua pilihan yang bisa saudara pilih. Pertama, saudara membela diri dan tidak mengaku dosa. Bukannya mengaku dosa, saudara malah membela diri dan membenarkan dirimu sendiri. Engkau berkata, Tuhan, itu bukan salah saya. Misalnya, Tuhan sinari, Tuhan soroti. Saudara suka berpikir negatif tentang orang lain. Misalnya, ada di sini yang nggak pernah berpikir negatif tentang orang lain? Oh, haleluya. Ada di sini yang nggak pernah berpikir negatif tentang orang lain? Ini nanya nggak dijawab-jawab dari tadi nih, saudara. Nggak ada. Berarti saudara berdosa. Cuma permasalahannya Tuhan sudah soroti atau belum? Kalau Tuhan sudah soroti, saudara akan jelas bahwa itu salah. Kalau Tuhan belum soroti, saudara nggak pernah mengerti bahwa itu salah. Saudara nggak pernah memahami bahwa itu dosa di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan soroti, saudara banyak berpikir negatif tentang orang lain, engkau berpikir negatif tentang suamimu, engkau berpikir negatif tentang istrimu, engkau berpikir negatif tentang orang tuamu, engkau berpikir negatif tentang saudara-saudaramu, engkau berpikir negatif tentang anakmu, Tuhan soroti. Lalu daripada mengaku dosa, saudara membela diri. Tuhan, coba dong Tuhan pikir. Coba, Tuhan disuruh mikir. Kan orang Kristen itu, saudara-saudara, Tuhan gimana saya nggak mau berpikir negatif tentang dia? Masalahnya dia memang negatif Tuhan. Mau pikir positif apa Tuhan? Dia memang negatif. Yang dilakukan memang semuanya negatif. Jadi yang otomatis pikiran saya berpikir negatif tentang dia. Coba kalau dia positif, saya akan berpikir positif tentang dia. Apakah sorotan terangnya akan berubah dengan saudara membela diri? Tidak. Akan tetap disoroti di bagian itu. Engkau berpikir negatif tentang orang itu. Dan sorotan terangnya jelas. Engkau tadi berpikir negatif tentang si A. Sudah jelas sorotannya kemana. Kalau saudara membela diri, tidak mengaku dosa, maka dosamu tidak diampuni dan tidak ada pembasuhan oleh darah Yesus yang menyucikan saudara. Tapi kalau saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan dan engkau berkata, ya Tuhan, aku mengaku dosa, aku mohon ampun Tuhan. Aku sudah berpikir negatif tentang orang lain itu, ampuni aku Tuhan. Maka pembasuhan oleh darah Yesus akan bekerja. Oh Tuhan Yesus, aku minta pembasuhan oleh darah Yesus. Tolong darah Yesus menyucikan aku. Maka darah Yesus aku akan mengampuni saudara dari segala dosa dan menyucikan saudara dari segala kejahatan. Terkadang ada kejahatan-kejahatan yang bahkan kita tidak sadari. Tapi ketika Tuhan menyoroti satu sisi dan ketika terjadi pembasuhan, maka kejahatan yang bahkan belum muncul pun Tuhan sudah sucikan. Karena sifat dosanya, akar dosanya sudah ada di dalam. Saudara berpikir negatif tentang orang, sebentar lagi saudara akan eksekusi dalam tindakan yang negatif juga kepada orang tersebut, betul? Halo? Saudara membenci orang. Benci adalah awal dari pembunuhan. Semua pembunuhan berawal dari benci. Betul? Nah, benci ini tidak kelihatan, pembunuhan kelihatan. Seringkali kita bilang kalau dia membunuh dia dosa, tapi kalau dia benci dia belum dosa. Salah. Benci ini dosa yang di dalamnya.
akarnya, sifatnya. Pembunuhan itu akarnya dari yang di dalam ini. Itu kejahatan pembunuhan. Tapi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang di dalam sini. Paham saudara? Dan seringkali untuk orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip sejak dari dalam kandungan sudah Kristen, sudah dibaptis dalam kandungan. Luar biasa. Saudara mungkin tidak akan melakukan kejahatan yang seperti itu, tetapi masih banyak sifat dosa di dalam diri saudara. Di dalamnya ini masih ada banyak kepahitan, masih ada banyak kebencian di dalam, masih ada banyak pikiran negatif tentang orang lain. Masih ada banyak perselisihan yang ada di dalam diri saudara. Itu Tuhan akan terangi semuanya. Semakin kita bersekutu, semakin terang Allah menyinari kita, dan semakin terang Allah semakin kuat, itu perintilan-perintilan semuanya keluar itu saudara. Yang detail-detail yang selama ini kita pikir tidak dosa, akan Tuhan soroti. Dan Tuhan akan beritahu kita, itu dosa. Itu penghambat pertumbuhan hayat. Itulah yang membuat engkau tidak bertumbuh dalam hayat. Karena engkau masih mempertahankan dosa di dalam itu. Karena engkau pikir dosa di dalam bukanlah dosa. Tapi Tuhan menembus sampai ke dalam diri saudara. Sorotan terang yang menembus sampai ke dalam diri saudara. Dan ketika disoroti, saya sarankan, daripada membela diri, lebih baik saudara mengaku dosa. Iya Tuhan, aku berdosa, aku bersalah. Seringkali apa yang Tuhan soroti tidak terduga. Karena kita pikir kita benar. Sorry ya saudara, kita selalu berpikir kita benar. Dan kita selalu berpikir orang lain salah. Maaf suami istri. Suami selalu berpikir istrinya banyak salah dan dia benar. Sang istri berpikir suaminya banyak salah dan dia benar. Ketika saudara datang dalam persekutuan hayat, Tuhan terangi, kejadiannya terbalik. Mengapa? Kalau saudara selalu bisa melihat kesalahan orang lain dan tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri, artinya saudara sedang ada di dalam gelap. Di kamar gelap. Kalau terjadi mati lampu, semuanya gelap. Saudara males taruh-taruh barang di tempatnya. Ya, karena mati lampu susah cari tempatnya. Akhirnya saudara taruh barang di sembarang tempat. Sesuka-sukanya, di mana saudara ada, di situ saudara taruh. Habis makan, saudara kan nggak ke dapur, ke wastafel untuk taruh di tempat cuci piring, piring kotornya. Karena gelap. Saudara taruh di mana aja. Di dalam gelap nggak ketahuan berantakannya. Tapi ketika lampu menyala, baru kita tahu, wah ampun. Piring ada di atas kasur. Sepatu ada di dalam kulkas. Pokoknya berantakan. Semua tidak ada pada tempat yang sebenarnya. Demikianlah hidup kita. Ketika kita hidup dalam gelap, ada banyak yang tidak pada tempatnya dalam hidup kita, tapi kita tidak menyadarinya. Tapi ketika terang Tuhan dinyalakan, terang Tuhan datang, kita akan segera tahu betapa berantakannya hidup kita. Betapa bobroknya hidup kita. Betapa najisnya dan jijiknya kita, saudara-saudara. Ketika terang Tuhan datang, kita baru tahu, oh ternyata masih banyak yang tidak proporsional dalam hidup kita. Masih banyak di sana kelebihan, di sini kekurangan dan sebagainya. Belum pas seperti yang Tuhan inginkan. Ternyata masih ada banyak pelanggaran, masih ada banyak kesalahan di dalam diri kita. Saya tidak ngomong tentang pembunuhan. Saya tahu saudara tidak membunuh. Dan mungkin saudara tidak akan membunuh karena saudara nggak berani membunuh. Ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah biasa membunuh, bagi dia membunuh gampang. Bagaimana kalau dia jadi orang Kristen? Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Kita pikirkan diri kita dulu sekarang. Ya saudara-saudara. Jadi ketika terang Tuhan datang, kita baru tahu betapa berantakannya hidup kita. Ada banyak hal yang tidak ada pada tempatnya seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya kita butuh terang Tuhan. Nah, ketika kita membutuhkan terang Tuhan, kita cuma perlu kerendahan hati untuk menerima terang Tuhan. Karena Tuhan adalah terang. Ketika kita bertemu dengan Dia, kita bertemu dengan terang. Dan kalau kita cukup rendah hati dan cukup terbuka di hadapan Tuhan, maka terangnya akan menyoroti seluk-beluk hidup kita sampai kedalaman yang paling dalam.
Dan semua perintilan akan keluar, saudara-saudara. Sabtu lalu kalau nggak salah, di depan ada panggung ya saudara. Sabtu lalu kan yang ada panggung ya. Sabtu lalu ada panggung, warga diundang untuk perayaan 17 Agustus, di depan ada panggung. Malam saya jam 8-an keluar, bersekutu dengan warga sekitar kira-kira saudara. Lalu saya ngobrol dengan salah satu orang warga. Wah, dia ngomong macam-macam tentang Ferdy Sambo lah, tentang inilah, tentang itulah. Lalu dia menanamkan pesan, nasihat. Makanya saya terima nasihat dari orang-orang tua, dari apa. Dia bilang, jangan pernah memberikan uang haram kepada istri dan anak-anakmu, katanya. Jadinya kayak gitu kalau memberikan uang haram kepada istri dan anak-anakmu. Saudara, yang dikatakan benar. Tapi saya merasa rohnya salah. Jadi saya langsung tahu ini bisa mencemari roh saya. Jadi di dalam roh saya langsung pasang filter untuk hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak tercemar. Jadi sambil dia ngomong, sambil saya tolak-tolakin saudara-saudara. Sehingga saya tidak tercemar. Dan betul saya tidak tercemar, saya bisa menjagai stamina roh saya, stabilitas roh saya, saudara-saudara, kobaran dalam roh saya. Saya tidak menurun sedikit pun juga setelah bicara dengan dia, karena saya menjagai diri saya sedemikian rupa. Esokan paginya ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan peristiwa kemarin itu di mana saya ngobrol dengan dia. Yang Tuhan soroti adalah bukan soal tolak-tolakinnya, itu sih benar. Tapi yang Tuhan soroti adalah kenapa saya membiarkan dia ngomong dan saya tidak ngomong. Karena kan saya tahu yang ngomongan dari dia, rohnya nggak bagus. Nah, notabene-nya di dalam diri saya sudah banyak kebenaran, mengapa saya tidak ngomong? Kenapa saya izinkan dia ngomong terus-menerus, dan saya cuma meresponi iya ho-oh. Kan saudara juga gitu kan, kalau orang ngomong kan, nolak nggak enak gitu kan, jadi iya ho-oh aja gitu kan. Ya samalah kita saudara. Kayaknya saudara mantep banget pengalamannya. Jadi Tuhan terangi kesalahan saya, kenapa saya nggak ngomong? Harusnya ngomong dong. Kan kalau saya yang banyak ngomong, lebih banyak kebenaran yang bisa dialirkan. Lebih banyak hayat ilahi yang bisa dialirkan. Saya langsung mengaku dosa. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku salah. Harusnya aku ngomong. Lain kali aku akan ngomong. Tuhan tolong ingatkan aku untuk ngomong. Karena saudara-saudara, seringkali kita itu pasif. Saat yang ngomong kita diam. Ya saudara. Makanya di sini saudara dilatih untuk ngomong. Supaya waktunya ngomong saudara tahu ngomong. Ya. Jadi nanti ngomong nih. Nah saya saja yang tiap minggu khotbah, waktunya ngomong saya nggak tahu ngomong saudara. Tuhan perlu soroti saya untuk menerangi saya bahwa itu salah. Memang kan saya orangnya sopan, penuh kasih gitu saudara. Penuh kasih jadi nggak ngomong. Kan aneh saudara. Ya saya nggak mau menyinggung orang gitu ya saudara. Jadi ya udahlah iya ho aja dah gitu. Nggak enak rasanya. Nah, tahu kan perasaan orang Jawa saudara. Tapi harusnya saya bisa ngomong beberapa kebenaran. Saya bisa salurkan hayat ilahi ke dalam hidupnya melalui pembicaraan saya. Jadi itu Tuhan terangi, baru saya ngerti bahwa itu salah. Kalau nggak diterangi mana tahu kalau itu salah saudara. Ya. Jadi semakin kita diterangi, semakin kita hidup dalam terang, semakin kita bisa melihat kesalahan diri sendiri dan tidak bisa melihat kesalahan orang lain. Maksudnya tidak menyadari, bukan tidak bisa melihat. Bisa melihat, tapi nggak fokus lah, nggak concern ke situ, nggak nyadar. Kita semakin menyadari kesalahan diri sendiri. Saya kasih contoh ya, kamera ikuti saya ya. Misalnya saya matikan lampunya semua.
Oh ini masih nyala nih lampunya. Bisa tolong dimatikan? Matikan dulu bisa nggak? Hah? Ya terserah, pokoknya mati aja gitu. Ini tuh. Bener nggak ini dia? Wahyu, kamu yang tahu, bener nggak itu tindakannya? Saya takutnya salah. Ini? Cabut aja, nggak apa-apa katanya. Wahyu, come on, kamu yang tahu. Oke. Nah, ini saya matiin juga. Saya dalam gelap, saudara dalam terang, karena di situ masih ada lampu. Ya, khususnya yang di belakang sana dalam terang. Mau tanya, saudara melihat saya nggak? Remang-remang, ya nggak lihat lah gitu ya. Dia juga remang-remang, karena ini kurang gelap memang. Dan di sana juga masih ada cahaya. Saya ada di dalam gelap, saudara ada di dalam terang. Ya, jangan semua. Ya, justru saya mau yang di belakang masih terang. Satu lagi. Ya, kalau saya ada di dalam gelap, saya akan lebih jelas melihat saudara yang di dalam terang. Daripada saudara yang di dalam terang melihat saya yang di dalam gelap. Ya enggak saudara? Itu sebabnya kalau saya ada di dalam gelap, saya bisa liatin itu jelas-jelas tuh. Wahyu pakai masker hitam tuh. Kamu maskernya hitam tuh, melambangkan dosa Wahyu. Misalnya, ini misalnya ya saudara. Michael itu pakai masker putih itu. Saya kelihatan jelas, walaupun cukup jauh, tapi saya kelihatan jelas karena mereka ada dalam terang, tapi saya ada dalam gelap. Saya nggak bisa melihat diri saya. Saya nggak bisa melihat betapa berantakannya sekitar saya. Saya bisa melihat betapa berantakannya kalau di sana berantakan. Karena saya ada di dalam gelap, di sana ada di dalam terang. Jadi orang yang lebih banyak, orang yang lebih pinter mengkritik orang, menghakimi orang, itu menunjukkan dia ada di dalam gelap, bukan ada di dalam terang. Dia di dalam gelap sehingga dia jelas melihat orang yang di dalam terang. Sementara dia sendiri tidak jelas melihat dirinya sendiri karena dia ada di dalam gelap. Kira-kira sudah jelas nggak ini contohnya? Jelas nggak? Ada yang belum jelas? Kira-kira sudah jelas belum contohnya? Nah, kalau sudah jelas nyalakan lagi. Nah, iya. Jadi saudara-saudara, seringkali pikiran kita terbalik. Kita pikir kalau kita banyak mengkritik orang, kita banyak menghakimi orang, kita banyak mengoreksi kesalahan orang, kita pikir kita dalam terang. Padahal kita dalam gelap, karena kita nggak mengerti tentang segala sesuatu dalam diri kita. Kita cuma tahu apa yang ada dalam diri orang lain, tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Ya saudara. Tapi kalau saya ada dalam terang seperti ini, saya jelas dengan apa yang di sekeliling saya. Kalau ada kekotoran, ada satu hal yang tidak pada tempatnya, saya segera tahu karena terang. Tapi kalau saya gelap, saya tidak sadar tentang apapun yang ada di dalam saya. Jadi kalau saya hidup dalam gelap, saya tidak akan sadar semua kesalahan dan dosa saya. Bahkan sekalipun semua orang di sekeliling saya sudah beritahu kesalahan saya tetap nggak sadar karena saya dalam gelap. Loh, orang nggak ngelihat gimana? Orang sana ngasih tahu, itu bajunya kotor tuh. Ya saya nggak kelihatan. Enggak kotor. Apanya yang kotor? Saya nggak kelihatan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara menasehati orang dan orang nggak ngerti-ngerti nasihat saudara, ya sabar-sabar aja lah. Doakan saja supaya Tuhan menyoroti dia dengan terangnya, sehingga dia bisa melihat apa yang seharusnya dia lihat. Tetapi untuk diri kita sendiri saudara-saudara, seringkali kalau kita tidak menerima terang Tuhan, kita selalu merasa diri paling benar dan orang lain paling salah. Ini yang paling gampang ilustrasinya suami istri paling gampang deh saudara.
Ya saudara. Kalau saudara tanya istrinya, paling pasti suaminya banyak salah terhadap istrinya. Mau ditanya nih? Tanya. Malah dia yang jawab boleh saudara. Pasrah dia. Hah? Oh kurang valid, oke. Kalau kita tanya suaminya, pasti suaminya merasa istrinya banyak melakukan kesalahan terhadap dia. Ya. Tapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, dalam persekutuan hayat, lalu terang Tuhan menyoroti kita, keadaannya akan terbalik saudara. Keadaannya akan terbalik. Kita akan segera tahu bahwa kita banyak salah, kita banyak melakukan kesalahan dalam segala hal dan terhadap semua orang. Itulah hebatnya sorotan terang Tuhan, menyinari kita sampai semua yang kita tidak tahu dimunculkan semuanya. Ya saudara, itu sebabnya semakin saudara terlibat dalam persekutuan hayat, semakin saudara tenggelam dalam persekutuan hayat dan menerima terang Tuhan, semakin saudara sadar betapa saudara ini bobrok. Betapa saudara ini yang pada akhirnya akan membuat saudara frustrasi terhadap dirimu sendiri. Tuhan harus membawa kita sampai putus asa terhadap diri kita sendiri sehingga kita hanya bergantung kepada Tuhan. Mengapa orang sulit bergantung kepada Tuhan? Karena dia belum putus asa terhadap dirinya sendiri. Mengapa orang belum percaya sama Tuhan? Karena dia belum putus asa terhadap dirinya sendiri. Dia masih percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia masih percaya kepada kebenarannya dirinya sendiri. Dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia belum putus asa terhadap dirinya sendiri. Kalau saudara sudah putus asa terhadap dirinya sendiri, kalau saudara sudah putus asa terhadap dirimu sendiri, saudara nggak punya pilihan lain. Aku berserah, aku berserah. Semakin saudara diterangi, semakin saudara sadar betapa saudara banyak melakukan kesalahan terhadap siapa saja. Terhadap suamimu engkau banyak kesalahan, terhadap anakmu engkau banyak kesalahan, terhadap orang tuamu engkau banyak kesalahan, terhadap gereja engkau juga banyak kesalahan, terhadap Tuhan engkau juga banyak melakukan kesalahan. Semakin engkau diterangi Tuhan, semakin engkau menyadari betapa bobroknya dirimu. Makanya saudara-saudara, terkadang ketika saya ngomong sama orang Kristen, kalau saya bilang, semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara akan sadar betapa bobroknya dirimu. Banyak orang Kristen kayak nggak percaya. Bukannya terbalik ya, semakin dekat Tuhan seharusnya kita semakin merasa kudus. Terbalik justru. Sekarang bayangkan, kalau saudara semakin dekat Tuhan, saudara semakin merasa saudara kudus, saudara makin merasa nggak perlu Tuhan. Karena saudara sudah kudus. Saudara tahu kenapa orang Farisi menolak Tuhan? Karena mereka merasa mereka benar, mereka tidak butuh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang benar. Kalau engkau orang benar, Tuhan tidak engkau butuhkan. Tapi kalau engkau orang berdosa, engkau butuh Tuhan. Ya tapi kan kita sudah dikuduskan. Ya. Engkau dikuduskan karena Kristus ada di dalammu. Jadi Kristus yang benar, bukan dirimu. Dirimu tetap dosa. Dirimu tetap alamiah. Kecuali setelah engkau mengalami transformasi, engkau diterangi oleh Tuhan, hayat Allah menjenuhi seluruh jiwamu. Engkau dibersihkan dari semua dosa. Baru engkau benar-benar kudus, tapi salah satu ciri orang kudus adalah dia merasa dia orang yang paling berdosa. Rasul Paulus berkata, aku adalah orang yang paling hina di antara para rasul. Betul saudara. Justru semakin kita kudus, semakin kita merasa kita paling berdosa, kita paling hina, kita orang yang paling membutuhkan Tuhan.
Kalau saudara merasa kudus, lalu saudara sombong dan merasa berhak menghakimi semua orang. Kalau saudara merasa, aku ini orang berdosa, saudara akan nggak bakalan menghakimi orang. Saudara nggak bakal berani menghakimi orang. Sekali waktu ada perempuan yang kedapatan berzinah dibawa kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata, Tuhan Yesus, ini perempuan kedapatan berzina. Ini sudah jelas ketangkap tangan berzina. Apa yang harus dilakukan? Maksud mereka adalah mau menjebak Tuhan. Kalau Tuhan bilang diampuni dosanya, nggak sesuai dengan Taurat. Taurat itu kalau orang kedapatan berzina dilempari batu. Kalau dia bilang harus dilempari batu, dia salah juga. Katanya dia penuh kasih. Kok suruh lempari batu? Jadi ini adalah pertanyaan jebakan sebetulnya saudara-saudara. Tapi Yesus dengan hikmatnya, dia nulis dulu di bawah, jangan tanya saya apa yang Tuhan Yesus tulis. Karena sering kali orang tertariknya apa yang Tuhan Yesus tulis. Loh, apa pedulinya Tuhan Yesus tulis apa? Orang sering nanya, tulis apa itu dia? Nah, kalau Alkitab nggak ngomong, nggak usah nebak-nebak saudara. Tuhan Yesus nulis di lantai. Beberapa orang nggak tahu ceritanya. Lalu saudara-saudara, ketika Yesus ngomong, dia bilang, siapa di antara saudara yang tidak berdosa, silakan yang pertama kali lempari batu. Saudara tahu mereka ngapain? Respon mereka apa? Satu-satu ngeluyur pergi. Mengapa? Karena tidak ada satupun dari mereka yang tidak berdosa. Makanya saudara ya, orang Kristen itu suka menghakimi orang. Dia pikir dia paling benar saudara-saudara. Dia hakimi semua orang. Dan dia sendiri nggak tahu apa salahnya dia. Kalau saudara merasa orang kudus, nanti saudara jadi merasa, oh aku benar, jadi saudara menghakimi orang. Tapi kalau saudara merasa orang berdosa, yang selalu butuh dikuduskan oleh Tuhan Yesus, selalu bergantung pada kekudusan Tuhan Yesus. Yesuslah kekudusanku, bukan aku. Bukan alamiahku. Yesuslah kebenaranku, bukan kelakuanku. Yesuslah kebenaranku. Selalu bergantung pada Kristus yang adalah kebenaranku. Aku benar karena aku bergantung pada Kristus yang adalah kebenaranku. Aku kudus bukan karena aku kudus, tapi aku bergantung pada Kristus yang adalah kekudusanku. Nah, orang kalau merasa kudus karena kelakuannya sendiri jadi sombong, saudara. Jadi merasa berhak menghakimi semua orang. Lalu saudara-saudara, kalau kita terus bergantung pada belas kasihan Tuhan, hidup dari belas kasihan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak suka menghakimi orang lain. Betul ya saudara? Jadi mengapa kita suka mengkritik orang? Mengapa kita suka menghakimi orang? Karena kita merasa kita lebih benar daripada dia. Tapi ketika kita ada dalam persekutuan hayat, terang Tuhan menyoroti kita, kita akan tahu betapa kita banyak salah di hadapan Tuhan. Oh, betapa kita sangat lalai. Nih, saudara kan sudah diajarin hidup dalam roh, berpaling ke dalam roh gitu kan, menyerukan nama Tuhan, ya kan. Saya suka tanya di KTP saya, ayo hidup dalam rohnya gimana, ada kemajuan enggak? Makin banyak hidup dalam roh atau makin banyak di luar roh? Ya, jawabannya seringkali, ya, ya-nya panjang saudara. Ya, ngerti lah maksudnya. Ya, kalaupun ada pertumbuhan, lumayan lah, gitu saudara-saudara. Kayak gitu ya. Nah, artinya saudara lalai. Nah, itu dosa abai. Dosa yang tidak disengaja, dosa kelalaian. Saudara lalai untuk hidup dalam roh. Saudara terus hidup di dalam manusia alamiah saudara, itu dosa. Kalau Tuhan tidak terangi, kita tidak memahami bahwa itu dosa. Berkali-kali saya harus mengaku dosa karena Tuhan terangi. Tuhan ingatkan bahwa saya
lalai untuk hidup dalam roh sepanjang hari. Dalam sepanjang hari ada saat-saat di mana saya tidak hidup dalam roh. Saya harus mengaku dosa, ampuni aku Tuhan. Karena aku tidak sungguh-sungguh hidup dalam roh sepanjang hari. Ketika Tuhan soroti, kita tahu bahwa itu salah. Kalau Tuhan tidak soroti, kita tidak akan pernah tahu bahwa itu salah. Kita terus merasa diri benar, dan merasa diri benar, dan merasa diri benar, dan itu sebabnya kita suka menghakimi orang. Mari hari ini kita datang kepada terang Tuhan, supaya Tuhan menyoroti kita, sehingga kita sadar betapa bobroknya kita, sampai kita menjadi frustrasi sendiri terhadap diri kita sendiri, saudara-saudara. Ya, percaya saya, kalau saudara suami istri ribut, sang suami menghadap Tuhan, tadinya dia datang kepada Tuhan ngoceh-ngoceh nih, Tuhan istriku tuh Tuhan, maksudnya mau ngadu sama Tuhan. Dia gini. Tuhan mah tenang aja saudara. Dia ngoceh terus ya. Tunggu dia tenang. Nggak lama dia rasa hadirat Tuhan. Doa baca firman. Diterangi. Cut gitu saudara ya. Baru dah. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Iya Tuhan. Aku yang salah Tuhan. Aku yang salah Tuhan. Selama kita tidak diterangi, kita nggak pernah tahu bahwa kita yang salah. Tapi kalau kita tidak diterangi, kita terus ada dalam kegelapan. Itu sebabnya ketika kita datang dalam persekutuan hayat, seharusnya kita lebih dibawa kepada terang Tuhan. Seharusnya terang Tuhan lebih menyoroti hidup kita. Ya saudara-saudara, dan ketika terang Tuhan menyoroti hidup kita, ada bagian-bagian yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Saudara bisa memilih apakah saudara mengakuinya atau menutupinya dan membela diri. Kalau saudara membela diri, tidak ada pembasuhan oleh darah Yesus. Tapi Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berapa waktu yang lalu ketika saya membaca ayat ini jadi baru buat saya saudara-saudara. Coba perhatikan ayat yang berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ialah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau saya mendoa bacakan ini saudara, highlightnya akan ada di kalimat pertama, jika kita mengaku dosa kita. Ia setia, Ia adil, Ia mengampuni segala dosa kita, Ia menyucikan kita dari segala kejahatan, tapi semua itu akan terjadi jika kita mengaku dosa. Kalau tidak mengaku dosa, ya tidak. Tidak ada pembasuhan oleh darah Yesus, tidak ada pengampunan, tidak ada penyucian. Artinya, kalau saudara sudah diterangi dan saudara tidak mengakui itu sebagai dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, saudara tetap jadi orang berdosa di hadapan Tuhan dan tetap tidak diperkenan oleh Tuhan. Sehingga saudara tidak disucikan oleh darah Yesus. Jadi yang saya mau tanyakan adalah, apakah pengakuan dosa itu penting? Penting. Setiap kali Tuhan soroti, kita harus melakukan pengakuan dosa. Dan setiap kali terjadi pengakuan dosa, akan terjadi pembasuhan oleh darah Yesus. Dan setiap kali darah Yesus membasuh hidup kita, maka akan terjadi penyucian dalam hidup kita. Kita akan diampuni, kita akan disucikan dari segala dosa yang di dalam dan dari segala kejahatan yang di luar. Dari segala dosa yang sifat di dalam dan segala kejahatan yang perbuatan di luar. Darah Yesus akan membasuh kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Jadi langkah kelima adalah penyucian, membuat kita penyucian. Terang ilahi memimpin kita kepada pengakuan dosa dan pembasuhan oleh darah Yesus. Itu yang keempat kan? Yang kelima, penyucian. Pembasuhan membawa kita kepada penyucian. Dan penyucian membawa kita bertumbuh dalam hayat. Jadi yang membuat kita bertumbuh dalam hayat adalah penyucian itu. Penyucian. Jadi kira-kira siklusnya seperti ini. Tolong tampilkan gambar siklusnya. Nah ini gambar siklus hayat saudara-saudara.
Nanti mungkin boleh di-share di grup supaya jadi kenang-kenangan buat mereka semua. Bukan kenang-kenangan, maksudnya dipahami gitu. Yang pertama itu di warna kuning, hayat, kita menerima hayat. Itu siklus pertamanya, langkah pertama. Kita menerima dan mengalami hayat. Lalu panah ke kanan, itu persekutuan hayat. Hayat membawa kita kepada persekutuan hayat, betul? Lalu panah ke kanan lagi, yang biru, terang ilahi. Persekutuan hayat mendatangkan terang ilahi, betul? Nah, terang ilahi, panah ke kanan lagi, yang ungu, terang ilahi mendatangkan pengakuan dosa kalau kita bertobat. Dan pengakuan dosa mendatangkan penyucian yang merah. Lalu setelah disucikan, kita bertumbuh dan bertambah di dalam hayat, kembali kepada hayat. Semakin hayat kita bertambah, semakin kita dibawa pada persekutuan hayat. Semakin dibawa pada persekutuan hayat, maka terang ilahi tambah menyoroti kita. Semakin kuat terang ilahi, semakin kuat pengakuan dosa. Pengakuan dosa kita semakin tuntas, saudara-saudara. Amin. Pengakuan dosa yang tuntas itu penting. Untuk apa? Untuk mendatangkan penyucian oleh darah Yesus. Setelah disucikan, kita bertumbuh lagi dalam hayat. Kita bertambah lagi dalam hayat. Semakin bertambah dalam hayat, kita semakin dibawa pada persekutuan hayat. Persekutuan hayat yang kita alami semakin kuat. Ya saudara-saudara, lalu persekutuan hayat akan mendatangkan terang yang lebih kuat lagi. Persekutuan hayat yang lebih kuat mendatangkan terang yang lebih kuat. Terang yang lebih kuat mendatangkan pengakuan dosa yang lebih tuntas. Pengakuan dosa mendatangkan penyucian yang lebih dahsyat lagi. Penyucian yang lebih dahsyat lagi menambahkan hayat yang lebih kuat lagi. Bertambahan hayat menambahkan persekutuan hayat lagi. Kita semakin persekutuan hayat yang kuat lagi, saudara-saudara. Kalau saudara memahami persekutuan hayat yang kita alami di sini, kalau saudara sadar persekutuan hayat kita makin lama makin kuat. Ya saudara, nah, persekutuan hayat yang makin kuat akan mendatangkan terang, sorotan terang yang lebih kuat. Sorotan terang lebih kuat, pengakuan dosa lebih tuntas. Pengakuan dosa lebih tuntas, penyucian lebih tuntas, saudara-saudara. Penyucian yang lebih tuntas menambahkan hayat di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam hayat. Inilah siklus pertumbuhan hayat. Kalau saudara menjalani siklus ini, saudara bertumbuh dalam hayat. Dari waktu ke waktu, persekutuan mendatangkan terang buat saudara. Terang mendatangkan pengakuan dosa. Pengakuan dosa mendatangkan penyucian. Penyucian akan membawa kita pada pertumbuhan hayat. Inilah yang membuat kita bertumbuh dalam hayat. Sebabnya, mungkin link yang selama ini hilang adalah pengakuan dosa. Kita menganggap remeh pengakuan dosa. Padahal itu penting. Ya saudara, itu orang-orang yang melatih kita hari Sabtu, mereka ada daftar pengakuan dosa sampai 117 jenis dosa kalau nggak salah. 100 lebih lah. Karena pengakuan dosa harus tuntas memang. Jadi saya semakin menyadari, rupanya ini salah satu kunci untuk kita bertumbuh dalam hayat ilahi. Ya saudara, dulu terus terang saya jarang mengaku dosa. Tapi makin kesini, makin banyak ngaku dosa, makin sering ngaku dosa. Tapi ini berdasarkan terang ya, bukan apa? Bukan introspeksi diri. Saya nggak mikir, apalagi yang mesti diakui. Enggak, Tuhan soroti, saya akui. Setiap kali Tuhan soroti, saya akui. Dan saudara-saudara, tanpa saya sadari, ternyata benar loh, saya makin dikuduskan. Saya makin disucikan. Rasanya agak beda ya saudara ya. Misalnya, kita melihat orang itu jadi agak beda saudara. Kita berpikir tentang orang juga agak beda. Berkali-kali Tuhan juga menyoroti tentang saya berpikir negatif tentang orang lain, dan saya sudah mengakui berulang-ulang, dan makin lama rasanya itu makin berubah. Rasanya untuk berpikir negatif tentang orang lain udah semakin berkurang, dan saya harap akan hilang. Karena ketika kita masih berpikir negatif tentang orang lain, itu ciri-ciri masih ada kematian dalam hidup kita. Selamat siang semuanya. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Nah, jalani siklus hayat ini, saudara akan menikmatinya, dan saudara akan merasakan di dalam saudara
Saudara benar-benar makin disucikan dari segala dosa dan kejahatan. Bagi kita yang dalam tanda kutip adalah anak-anak baik, yang dilahirkan dalam keluarga baik-baik, mungkin kita tidak mengalami dosa yang di luaran itu. Tapi Tuhan akan membereskan dosa yang di dalam, yang tidak terlihat itu. Termasuk dosa pengabaian. Ya. Kalau saudara tidak abai, semua saudara sudah bertumbuh dalam roh. Saudara bertumbuh dalam hayat. Betul? Saudara diajar untuk menyerukan nama Tuhan, praktek mendoa bacakan firman. Nah, ayo abai atau enggak? Kalau tidak abai, semua sudah bertumbuh. Betul? Lalu siapa yang membuat saudara tidak bertumbuh? Saudara sendiri. Kenapa saudara tidak bertumbuh? Karena saudara tidak memasuki siklas hayat. Nah, pengabaian itu dosa yang kita tidak sadari. Jadi harus diterangi oleh Tuhan. Kalau tidak diterangi, ya nggak bisa. Dulu saya baca buku, lalu penulisnya bilang gini, saya berkali-kali harus minta ampun sama Tuhan karena saya tidak hidup dalam roh. Saya bingung pernyataan itu terus terang. Maksudnya apa? Minta ampun tidak hidup dalam roh. Sampai sekali waktu saya diterangi oleh Tuhan bahwa sepanjang hari ini beberapa titik saya tidak hidup dalam roh. Dan saya mengakui dosa itu, saya baru mengerti apa yang dimaksud oleh si penulis itu. Itu dosa pengabaian, dosa kelalaian. Ada banyak dosa kelalaian dalam hidup kita. Kita mengabaikan perintah Tuhan, kita mengabaikan disiplin rohani yang harus kita lakukan. Kita mengabaikan melatih tubuh kita, saudara-saudara, supaya kita bertumbuh dalam hayat ilahi. Kalau tidak ada dosa pengabaian, orang Kristen bisa bertumbuh secara maksimal. Tapi dosa pengabaian itulah yang membuat kita sulit untuk mengalami pertumbuhan. Betul, saudara-saudara? Jadi kita harus disucikan dari dosa abai, dosa kelalaian itu. Sehingga ketika kita disucikan, kita bertumbuh dalam hayat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pewahyuan-Mu. Biarlah pewahyuan roh-Mu akan benar-benar berbicara dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, sebanyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi belum menerima terang Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terangi semuanya Tuhan, sehingga mereka bisa menangkap apa yang disampaikan dan roh hikmat dan pewahyuan-Mu tercurah atas hidup mereka, sehingga mereka bisa mengalami apa yang difirmankan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan biar setiap jemaat Tuhan, setiap jemaat Living Christ dimanapun mereka berada Tuhan, terus menjalani siklus hayat, terus mengalami siklus hayat, dan terus mengalami pertumbuhan hayat di dalam hidup mereka, sehingga tidak ada satu pun dari kami Tuhan yang tidak bertumbuh dalam hayat ilahi. Kami berdoa semua kami akan bertumbuh di dalam hayat ilahi, sampai kami mencapai kematangan di dalam hayat ilahi, dan kami menjadi pemenang di dalam hayat Tuhan, sehingga kami boleh masuk dalam perjamuan kawin anak domba dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati persekutuan kami selanjutnya, dan Roh Kudus bekerja mengalirkan hayat ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan saudara yang mau berbagi kenikmatan atau mau bertanya, silakan. Ya. Kalau yang di belakang bawa yang syur atau ateh, jangan mipro. Ya. Dari khotbah hari ini, saya mendapat satu jawaban yang udah lama saya cari-cari tahu jawabannya, yaitu tentang dosa kelalaian itu ya, dosa kelalaian dan pengabaian. Dan memang itu kunci yang hilang itu benar yang pengakuan dosa itu ya, karena selama saya melakukan misalnya ada kelalaian, tapi saya nggak akui gitu, maka kelalaian itu akan terus terjadi. Dulu pertanyaan saya selalu begini sama Tuhan, ya kalau saya memang udah tahu kelalaian saya, loh gimana cara berubahnya? Gitu. Walaupun saya udah tahu ini kelalaian, tapi bagaimana cara berubahnya? Walaupun udah tahu ini lalai, tapi bisa lalai lagi. Gimana caranya Tuhan gitu kan? Nah di sini saya dapat jawabannya. Tadi dari contoh yang Dad kasih itu mengenai yang berpikir negatif tentang orang lain. Sebenarnya itu sama ya, maksudnya contohnya ini untuk memberitahukan jawabannya gitu. Jadi ketika Dad bilang,
saya punya pikiran negatif pada orang lain. Nah, saya juga tahu berpikir negatif dengan orang lain itu salah gitu. Tapi kan kita nggak bisa help ya, cannot help ourselves gitu kan. Nggak mampu untuk tidak berpikir negatif kepada orang lain. Kita tahu itu salah. Makanya saya tanya Tuhan, gimana? Kan saya nggak boleh berpikir negatif pada orang lain, tapi kan saya nggak mampu untuk bebas dari itu. Gimana caranya? Apa saya nahan diri untuk tidak berpikir negatif kepada orang lain? Nggak bisa, dia otomatis sudah muncul sendiri gitu ketika saya punya pengalaman dengan orang lain itu yang membuat saya berpikir negatif, nggak bisa muncul terus. Gimana caranya menghilangkannya Tuhan? Nah tadi ketika dia ngomong mengenai contoh itu, bahwa ketika dia berpikir negatif Tuhan terangi, lalu dia mengaku dosa. Kemudian dia lakukan lagi, diterangi lagi, dia mengaku dosa lagi. Nah tadi Dad bilang, tiba-tiba sekarang ini saya sudah agak berkurang berpikir negatifnya kepada orang lain. Nah di situ saya langsung dapat jawabannya. Oh iya Tuhan, berarti itu memang bukan dengan kekuatan sendiri, cuma memang caranya, prosesnya nggak tahu gitu. Tapi ketika diterangi tadi, saya menangkap gitu. Oh kalau kita mengaku, lalu kita lakukan lagi, lalu diterangi kita mengaku lagi, lalu kita lakukan lagi, diterangi kita mengaku lagi, tiba-tiba itu lama-lama berkurang dan akhirnya habis, hilang gitu. Nah itu saya tangkap gitu. Jadi itu benar-benar membebaskan gitu. Oh selama ini, kalau saya memang nggak bisa mampu untuk tidak melakukannya, ketika saya terus mengaku, diterangi mengaku, dan terangi mengaku, maka lama-kelamaan Tuhan sendiri yang bekerja itu yang kayak saya tuh dapat ayatnya tuh, maut ditelan dalam kemenanganmu gitu. Jadi maut itu kan maut ya sebenarnya, kalau berpikir negatif tentang orang lain kan maut ya. Maut itu lama-lama dimakan, ditelan habis. Nah itu kemenangannya itu kemenangan yang benar-benar dari dalam gitu, bukan yang kita usahakan gitu. Jadi ketika ditelan habis, udah maut itu hilang. Jadi kalau kita ketemu orang pun kita udah nggak punya pikiran lagi, walaupun kita punya pengalaman buruk terhadap orang tersebut, tapi karena memang dosa yang itu sudah ditelan oleh kemenangan, itu nggak ada lagi, nggak bisa keluar lagi. Kita tidak bisa, tadinya kan kita tidak mampu untuk tidak berpikir negatif. Sekarang kita tidak mampu untuk berpikir negatif kepada orang lain, terbalik saudara. Karena sudah habis, nggak ada lagi. Mau disuruh berpikir negatif pun kita nggak bisa lagi, karena memang udah nggak ada gitu. Jadi gitu. Oke, bawa aja mic-nya ke belakang. Yang dibawa pulang tapi. Oke, thank you. Silakan Aji. Ya, saya mau membagikan kenikmatan yang saya alami gitu. Saya menyambung dari yang Komik, sama sih yang terhighlight gitu. Itu pengakuan dosa, linknya itu memang pengakuan dosa dan dosa abai. Tadi yang saya nikmatin itu, iya ya, saya sendiri masih melakukan mengabaikan gitu. Tadi yang waktu Dad bilang tolong saya untuk hidup dalam roh, tolong saya untuk hidup dalam roh. Dan ternyata itu masih mungkin beberapa kali saya lakukan. Terang itu pada saat tadi Dad ngomong itu menerangi saya, oh ya Tuhan. Kenapa? Karena terkadang waktu persekutuan dengan sesama misalkan dalam KTB atau ini kan persekutuan juga ibadah, suka saya nggak dapat terang yang gimana-gimana gitu. Saya nggak dapat terang Tuhan. Sebenarnya kalau kita bersekutu sama Tuhan, entah yang vertikal atau horizontal, pasti kita dapat terang. Baca Alkitab pun, saya nggak menerima terang yang gimana. Harusnya pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita pasti mendapatkan terang. Karena hayat Kristus itu kan terang. Jadi saat kita bersekutu dengan Kristus, nggak mungkin kita nggak dapat terang. Nah, linknya di apa? Kita mengabaikan. Jiwa kita kayak kemarin waktu pelatihan itu, Pak siapa ya yang bilang? Ya, Siapapun yang paling mengetahui diri kita itu adalah roh kita. Sebenarnya roh kita tahu terang apa yang Tuhan terangi untuk kita, roh kita tahu. Tapi itu jiwa kita mengabaikan. Jadi saya sendiri juga, saya nggak dapat terang, nggak mungkin sebenarnya. Dalam roh kita tahu, kita diterangi hal ini,
makanya dosa abai itu fatal sih. Dosa abai itu buat saya tadi ternyata itu dosa yang besar, salah satu dosa yang besar. Karena dari situ mengabaikan itu akhirnya kedagingan kita, keakuan kita itu nggak akan ada habisnya, terus bercokol. Karena terang Tuhan itu ternyata membunuh keakuan kita kan, membuat kita semakin lagi hidup dalam hayat bertambah, Kristusnya bertambah. Nah kalau kita mengabaikan itu, terang Tuhan itu berarti terang Tuhan itu nggak bisa membunuh, karena siapa? Kita yang menghalangi. Itu Ya. sih. Oke, saya meluruskan sedikit, tadi ada pernyataan, apa sih yang mau bilang? Tadi Dad bilang, Tuhan tolong aku untuk hidup dalam roh. Memang saya ada ngomong gitu? Oke, ya. Ya, saya mau meluruskan pernyataan itu saja. Tolong aku untuk hidup dalam roh. Nah, saya nggak pernah mengajarkan seperti itu ya. Itu bukan doa yang benar. Jangan pernah minta tolong Tuhan untuk kita melakukan sesuatu. Misalnya, untuk hidup dalam roh, jalannya apa? Menyerukan nama Tuhan. Jangan minta tolong Tuhan supaya dibantu untuk hidup dalam roh. Tapi yang perlu saudara lakukan adalah menyerukan nama Tuhan. Langsung berpaling ke dalam roh. Ya, itu sama juga kita berdoa, Tuhan tolong aku untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tolong aku untuk melakukan kebaikan. Nah, kita terjebak pada pohon pengetahuan lagi nanti. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan tidak akan menolong kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Kita tahu kehendak Allah adalah kita menikmati Kristus. Jadi kita menikmati Kristus saja. Gitu. Jangan minta bantuan sama Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Karena saudara akan jadi agamawi nanti. Ya, saudara akan hidup berdasarkan pohon pengetahuan nanti. Jadi itu bentuk doa yang agak salah sih ya. Tolong aku untuk hidup dalam roh. Untuk hidup dalam roh, saudara hanya perlu menyeru nama Tuhan, mendoa bacakan firman, latih terus itu saja, saudara hidup dalam roh. Nggak perlu minta tolong Tuhan untuk saudara hidup dalam roh. Ya, Tuhan tidak melakukan itu. Oke? Jelas ya saudara? Oke, siapa lagi yang mau sharing atau? Saya ada Pak. Ya. Ya, saya dapat pencerahan benar-benar luar biasa hari ini. Berdiri Pak. Tanpa Supaya sadar, saya harus butuh terang Tuhan itu setiap hari. Karena tanpa sadar kita tidak, Bapak tadi bilang tidak bisa mengetahui kesalahan kita. Itu yang saya sadari gitu ya. Saya tidak pernah ngerti, sadar tanpa terang Tuhan mengakui kesalahan saya gitu. Jadinya intinya adalah saya butuh terang Tuhan setiap hari dan saya butuh pengakuan dosa untuk yang Tuhan terangin dalam hidup saya. Ini saya mau komitmen, saya mau konsisten, saya melakukan apa yang Tuhan terangin dan saya tidak abaikan, saya mau taat saat ini deh. Terima kasih Pak. Ya, dalam hal ini mungkin saya bisa tambahkan ada beberapa kasus. Pertama, orang sudah diterangi tapi tidak melihat terang. Mengapa? Karena dia menutup diri. Jadi untuk bisa melihat terang, saudara harus membuka diri. Sama seperti misalnya di pagi hari matahari terbit. Terangnya sudah ada kan? Nah, untuk saudara menerima sorotan terang, saudara harus keluar rumah, angkat selimut saudara, keluar rumah, dan berada di bawah sorotan terang. Bukan selimutan terus. Kalau saudara selimutan terus, meskipun terangnya ada, saudara nggak akan kena sorotan terang. Jadi untuk saudara bisa menerima sorotan terang, buka dirimu dalam-dalam. Ya. Lebar-lebar, dalam-dalam, buka dirimu. Sehingga sorotan terang itu sudah ada sebetulnya. Cuma saudara melihatnya atau tidak. Gitu ya. Jadi ketika saudara melihatnya, ketika saudara melihatnya, ada dua kemungkinan juga. Saudara mengakuinya atau membela diri atau mengabaikannya. Ya. Yang paling menghasilkan adalah jika saudara mengakuinya, maka akan terjadi pembasuhan oleh darah Yesus dan penyucian. Ya, kalau terjadi penyucian itu sesuatu. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang mau tanya atau berbagi kenikmatan boleh. Ada lagi?
Silakan, bagus. Michael, tolong mic-nya yang di belakang itu. Ya, saya mau men-sharingkan sesuatu yang tadi Dad bilang missing link kita selama ini adalah pengakuan dosa. Nah ini saya menyampaikan ini karena berkaitan dengan apa yang kita pegang dan pelajari selama ini, karena selama ini ada doktrin yang mungkin mengatakan bahwa cukup sekali kita tidak perlu pengakuan dosa karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Sehingga apa yang kita lakukan, ya, jadi saat kita berdoa meluap-luap, berbahasa roh, itu secara otomatis Roh Kudus itu menyucikan dosa kita. Nah itu yang selama ini yang jadi penghalang dan tembok bagi saya. Dan ya saya sebenarnya tentang pengakuan dosa ini semakin dipertajam hari ini. Karena sejak saya menerima kebenaran ini dari beberapa waktu yang lampau, saya terus melakukan pengakuan dosa, tapi hal ini karena saya melihat ini adalah siklus hayat yang perlu saya alami setiap hari, setiap saat, sehingga saya mengalami pertumbuhan Kristus. Nah, jadi saya benar-benar merasa, iya selama ini pengakuan dosa itu seperti sengaja ditutupi sama si jahat. Nggak tahu ya, ini cara kerja dunia juga, supaya makanya selama ini kita cenderung menghakimi orang karena kita melihat diri kita benar terus, tidak ada kesalahan, karena kita terus disucikan oleh Tuhan Yesus melalui bahasa roh yang kita miliki, melalui kemampuan kita untuk terhubung dengan Tuhan, padahal belum terhubung gitu kan. Saya merasa seperti itu, dan dengan siklus hayat seperti ini, jadi saya merasa saya membutuhkan Tuhan setiap hari. Ya. Saya butuh pengakuan dosa, saya perlu disucikan, dan saya perlu hayat itu setiap hari. Ya. Saya mau terus bertambah dalam hayat ilahi. Amin. Dan saya merasa Tuhan ya seperti tadi Dad bilang, saat kita hidup dalam gelap, kita bisa melihat semua kesalahan orang, tetapi saat terang itu datang tiap hari, maka kita justru melihat diri kita sendiri nih. Sebenarnya banyak sekali kebobrokan. Nah ini hari ini juga ini membawa pembebasan juga buat saya. Jadi saya melihat semuanya nih, saya harus melihatnya dari sudut hayat, bukan sudut benar atau salah, tapi hayat Kristus dalam hidup saya. Itu yang membawa, terima kasih Dad, itu yang membawa terang bagi saya hari ini. Ya, amin. Saya tambahkan sedikit tentang pengakuan dosa, ya saudara-saudara, tentang penghapusan dosa. Waktu awal kita terima Yesus, kita lahir baru, memang dosa kita sudah dihapuskan yang masa lalu. Ya sampai masa depan juga ya. Maksudnya ini apa yang namanya? Dosa secara apa ya namanya? Secara borongan, secara sifat dasarnya memang sudah dihapuskan, ditebus oleh darah Yesus. Tapi yang kita perlu akui itu dosa harian. Dosa harian. Sama seperti pertobatan harian. Nah, pertobatan harian kan membutuhkan pengakuan dosa harian. Tapi pengakuan dosa jangan pernah berasal dari introspeksi diri, tapi harus dari terang ilahi. Karena kalau berasal dari introspeksi diri, nanti kita jadi makin agamawi, bukan makin rohani, gitu saudara ya. Ya, jadi penghapusan dosa di awal sudah. Sama seperti kita sudah diselamatkan di awal, sudah. Tapi kan kita perlu diselamatkan setiap hari oleh hayat. Di dalam hayat. Sama seperti itu, dosa pun seperti itu. Penghapusan dosa sudah di awal. Tapi dosa harian perlu dibereskan juga. Ini setiap hari berdosa nggak nih? Ada yang nggak berdosa tiap hari? Wah, luar biasa. Maksudnya luar biasa apa gitu? Ada yang dalam pikirannya nggak pernah berdosa, dalam hatinya nggak pernah berdosa, nggak pernah kepahitan, nggak pernah susah mengampuni orang, nggak ada ya? Berarti semua berdosa. Oh, ini orang berdosa semua ini. Perlu penebusan oleh darah Yesus, perlu pembasuhan oleh darah Yesus. Jadi setiap hari kita melakukan dosa dan kesalahan. Nah, itu perlu terang dan perlu pengakuan.
Karena tanpa terang Tuhan kita nggak pernah tahu itu kita salah. Nah kadang-kadang ngomong sama orang Kristen agak susah nih saudara. Ketika saya berkata, semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara tahu betapa bobroknya saudara. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya tahu betapa bobroknya saya. Lalu ditanya, kebobrokan apa yang kamu punya? Kan repot saudara. Jadi dia pikirnya saya ini penuh kebobrokan gitu. Padahal kebobrokan yang saya maksud adalah dosa yang di dalam itu loh. Ya, yang dosa abai, ya, dosa berpikir negatif tentang orang. Bagi saya itulah adalah kebobrokan. Tapi bagi banyak orang itu bukan kebobrokan. Bagi mereka kalau orang berzina, orang membunuh, orang narkoba baru bobrok. Kalau membenci enggak bobrok, omong kosong. Itu kebohongan dari setan. Membenci itu juga bobrok. Apa bedanya dosa membenci dengan dosa membunuh? Sama saja. Loh, menurut saudara beda. Di hadapan Tuhan sama saja. Taurat berkata jangan kamu membunuh, tapi aku berkata kepadamu, orang membenci sesamanya sudah membunuh sesamanya. Baca Alkitab. Taurat berkata jangan berzina, tapi aku berkata padamu, engkau melihat wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Dalam hati kan, di dalam kan, enggak tereksekusi dalam perbuatan, tapi di dalam pun sudah dosa. Sudah berzina dianggapnya oleh Tuhan. Sama saja. Saudara pikir saudara lebih kudus daripada yang lain, saudara lebih benar daripada yang lain. Enggak. Percayalah, enggak. Makanya saya bilang kita butuh terang Tuhan supaya kita sadar betapa bobroknya diri kita. Betapa kita merasa benar sendiri dan orang lain salah. Nah di sisi yang lain kita harus seimbang juga nih. Jangan nanti kalau saya bilang yang ini salah, yang itu salah, lalu saya dibilang menghakimi. Menyatakan kebenaran itu berbeda dengan menghakimi. Saudara harus mengerti juga nih. Nih contoh lagi nih ya. Pinjem ya Mas Eko ya. Misalnya Eko deketin Aci. Seandainya dia pria, ini Aci wanita. Eko menyukai Aci, lalu Eko deketin Aci. Saya kenal Eko, dia orangnya jahat, bejat. Lalu saya kasih tahu Aci, jangan mau deket-deket Eko. Kamu jangan sampai jatuh cinta sama dia, jangan mau deket-deket Eko. Dia itu orangnya jahat, bejat. Mau tanya, saya menghakimi Eko apa enggak? Saya bukan menghakimi, saya menyatakan kebenaran kepada Aci untuk melindungi dia, menyelamatkan dia. Jadi jangan nanti bilang apa, karena seringkali mau tidak mau saya harus menyatakan kebenaran. Dan kalau saya menyatakan kebenaran, seringkali juga harus menyatakan yang salah. Nah kalau saya menyatakan yang salah, bukan melulu menghakimi. Loh, kan saya harus memberitahu saudara kan, saudara-saudara, udahlah nggak usah dengar khotbah-khotbah di YouTube lagi lah. Itu banyak pengajaran yang salah. Kalau saudara suruh saya rinci, saya sebutin, nih pendeta A salah, pendeta B salah, pendeta C salah, pendeta D salah. Ini khotbahnya salah-salah nih pengajarannya semua nih. Lalu saudara bilang, loh kok semua dibilang salah? Cuma merasa benar sendiri? Bukan merasa benar sendiri, memang kenyataannya begitu. Lalu saya ngapain ngomong sama saudara? Untuk melindungi saudara supaya saudara tidak tersesat. Halo. Tapi masa semuanya salah, cuma kita yang benar? Karena memang saudara nggak ngerti betapa bobroknya gereja, istilahnya gitu loh saudara. Dan kebanyakan pengajaran berasal dari satu akar yang sama, yaitu pohon pengetahuan. Jarang yang berasal dari pohon kehidupan, itu permasalahannya. Makanya kenapa ini salah, itu salah, itu salah. Memang semua akarnya sama, dari pohon pengetahuan. Jadi saya seringkali harus menyatakan kebenaran supaya bisa melindungi orang, menyelamatkan orang, bukan bermaksud menghakimi orang. Kalau saya menghakimi orang, nih, pendeta ini hati-hati nih, ini salah nih, masuk neraka nih. Itu menghakimi. Saya cuma menyatakan bahwa pengajarannya salah. Saya tidak menyentuh pribadinya. Saya menyentuh pengajarannya, oke?
Jelas ya saudara ya. Saya menyentuh pengajarannya salah, praktek pelayanannya salah. Saya nggak menyentuh orangnya. Saya nggak jelek-jelekin orangnya. Jelas ya. Bukan begitu caranya. Maksudnya bukan begitu caranya jelek-jelekin orang, enggak gitu, ya. Enggak. Kadang-kadang saya perlu memberitahu saudara yang mana benar, yang mana salah. Dan semakin saudara hidup dalam terang, tentu saudara semakin bisa membedakan yang mana benar, yang mana salah, yang mana Tuhan, yang mana bukan. Ya saudara. Tetapi tidak ada roh penghakiman di dalamnya. Tidak ada roh yang suka menghakimi di dalamnya. Saudara tahu yang mana benar, yang mana salah. Ya seringkali saya juga tahu, misalnya ada orang ngomong, terus motivasi hatinya, saya menangkap motivasi hatinya. Saya tahu motivasi hatinya salah. Gitu. Tapi saya nggak selalu menyatakannya, maksudnya saudara-saudara ya. Saya tahu pikirannya salah misalnya, tapi saya nggak selalu menyatakannya. Jadi ya, semakin kita hidup dalam terang, semakin kita akan bisa membedakan mana benar, mana salah, mana Tuhan, mana bukan. Gitu saudara, memang begitu. Tetapi semakin kita tidak ada roh untuk menghakimi orang lain. Ya saudara ya. Oke, ada satu lagi kalau mau. Oke, silakan. Oh, dua lagi, sama siapa? Oh, Eli. Yang saya dengar dari teman-teman yang lain itu juga sama, juga saya rasakan, itu terang yang saya terima juga seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Cuma saya mau tambahkan satu highlight yang saya rasa cukup berbicara di dalam saya. Kalau orang jelek itu kan gampang dilihatnya, maksudnya secara luarannya kelakuannya jelek itu cukup gampang dinilainya, oh ya ini enggak benar gitu. Maksudnya tadi adalah sesuatu yang di luar itu, perbuatan-perbuatan dosa yang bentuknya di luaran itu. Tapi yang di dalam itu kan, itu yang selama ini nggak kelihatan, yang nggak banyak disoroti lah oleh kebanyakan orang Kristen gitu. Untuk yang casingnya bagus, maksudnya Ya, kelakuannya kayak baik, saya dan kamu lah, casingnya bagus gitu ya. yang rajin, baik hati, Ya. tidak sombong, suka menabung. Nah, itu kan sesuatu yang kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan hari ini, wah itu nggak berlaku itu casing itu gitu. Jadi ini berlaku untuk semua, dan kalau tidak ada terang yang seperti ini, itu yang casing bagus lewat semua. Tapi dengan terang yang hari ini disampaikan melalui firman Tuhan, itu semua terbuka, semua berlaku dan menyelamatkan yang casingnya bagus itu. Kalau enggak yang casing bagus nih bisa nggak tersentuh lah gitu loh. Puji Tuhan untuk itu, kita semua akan dibawa semakin bertumbuh dalam hayat. Missing link itu telah ditemukan dan nggak miss lagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, saya harap suruh paham maksudnya Andre ya, yang casingnya bagus itu. Ya, karena Tuhan itu adil ya. Selama ini terjadi ketidakadilan. Jadi kalau orang berzina dianggap berdosa. Tapi kalau yang dalam hati nggak dianggap berdosa gitu. Ya, orang yang mencuri, sedangkan kita berbeda latar belakang. Kalau ada orang-orang yang berlatar belakang dari keluarga miskin sehingga akhirnya dia terpaksa mencuri supaya bisa makan. Nah ini kan kesian kalau dia jadi orang Kristen. Dianggap orang berdosa nih, kayak pemungut cukai gitu loh. Pemungut cukai kalau jadi orang Kristen, zaman sekarang kesian tuh. Dianggap orang berdosa. Kayak gitu. Tapi Tuhan itu adil, nggak lihat casing istilahnya. Ya. Kan ada orang yang dilahirkan dalam keluarga baik-baik. Ya. Kecukupan. Yang nggak mungkin mencuri lah. Tapi kan mungkin narkoba gitu ya, mungkin yang lain gitu. Jadi Tuhan itu adil. Kalau seandainya dosa dianggap cuma berzina, membunuh dosa, ya maka kita semua bukan orang berdosa karena kita tidak pernah membunuh. Ada yang pernah membunuh, ya bunuh nyamuk lah, itu nggak termasuk kan, nggak termasuk. Bunuh kecoa oke lah, tapi itu kan nggak termasuk. Tapi kita termasuk orang yang tidak berdosa nanti. Tapi kalau yang pembunuh itu kan repot.
Ya, oke, Eli silakan. Saya mau nanya biar nggak salah di ini saya. Pengakuan dosa yang tadi Dad bilang, setiap hari kita perlu pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini sama nggak sih dengan kita menyalipkan kedagingan kita, keinginan kita, yang kayak gitu. Terus tadi kan Dad bilang ada patokannya di mereka 100 berapa gitu kan. Apakah nanti itu akan menjadi satu standar atau enggak? Terus ketika kita mengalami terang Tuhan untuk mengaku dosa itu, kita harus kayak mencatatnya kah, supaya bukan untuk apa sih, maksudnya kayak, oh ini loh dosa saya, ini loh pengakuan, kayak apa gitu ya, bukan peringatan juga tapi kayak gimana sih gitu maksudnya gitu kan. Nggak perlu dicatat. Dan itu yang tadi penyalipan daging tuh sama kah seperti itu? Iya. Jadi pertama nggak perlu dicatat karena ayatnya jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayatnya tidak berbunyi jika kita mengaku dosa kita dan mencatatnya. Ya kan? Cukup jika kita mengaku dosa kita. Jadi nggak perlu dicatat. Ngapain juga gitu kan? Kan sudah dibereskan di hadapan Tuhan, ya sudah. Nah, dengan pengakuan dosa, iblis juga nggak punya kesempatan untuk mengintimidasi kita. Kalau kita belum pengakuan dosa, iblis punya tumpuan untuk mengintimidasi kita karena dosa itu belum beres. Tapi kalau kita sudah mengaku dosa, iblis nggak punya tumpuan untuk mengintimidasi kita dengan dosa itu karena sudah beres. Ya. Lalu sama nggak dengan kita menyalipkan? Agak beda. Kalau ini kan biasanya dalam persekutuan Tuhan terangi, lalu Tuhan terangi. Bisa saja Tuhan terangi masih ada keinginan lain selain Kristus gitu. Tuhan terangi keinginannya apa aja gitu ya. Nah, kita bisa mengaku itu, ya Tuhan, ampuni, aku masih punya keinginan ini, keinginan ini, keinginan ini. Nah, itu dosa nggak tuh, saudara? Dosa juga tuh. Ya. Makanya saudara, kalau saudara mau jadi orang kudus berdasarkan kekuatan sendiri, nggak bisa. Nggak mungkin. Orang punya keinginan lain aja disoroti oleh Tuhan, gimana? Hati yang murni adalah hati yang tidak punya sasaran lain, tidak punya keinginan lain selain Kristus. Itu hati yang murni. Kalau ada percampuran lain, berarti tidak murni. Ya, bensin murni beda dengan bensin campur gitu saudara ya. Kalau bensin murni tidak ada percampuran, tapi selama masih ada percampuran keinginan dan tujuan yang lain selain Kristus berarti belum murni, masih percampuran. Ya, agak beda mungkin ya saudara-saudara tentang penyalipan daging. Nah, kalau itu kan dalam persekutuan kita mengaku dosa, udah selesai. Tapi selanjutnya dalam hidup kita, ya kita memikul salib, menjalani kehidupan yang tersalib, istilahnya gitu. Ya, sehingga setiap hari kita bisa menjalani kehidupan yang tersalib. Begitulah caranya jadi orang Kristen. Ya, Kristus memikul salib dulu, lalu mati, baru bangkit. Kita dibangkitkan dulu, lahir baru kan kita bangkit tuh rohnya. Baru mati, dikubur dalam baptisan, baru memikul salib setiap hari. Jadi agak terbalik si ininya, apanya namanya, urutannya. Yesus apa dulu? Pikul salib dulu, dikubur, bangkit. Kita bangkit dulu, rohnya dihidupkan ketika lahir baru, dibaptis, dikubur, baru memikul salib setiap hari. Jadi kita sama dengan Kristus, karena kita adalah pengikut Kristus. Jadi kehidupan kita sama dengan Kristus, cuma urutannya aja yang terbalik. Oke? Sudah cukup? Saya harap semua dipuaskan dan semua bertumbuh di dalam hayat. Amin. Boleh ada 2 orang berdoa untuk pewahyuan yang sudah kita terima supaya termeterai dan semua jemaat bisa mengalami apa yang sudah kita nikmati bersama-sama hari ini. Siapa yang mau berdoa? 2 orang, silakan. Oke, Ana. Satu lagi, siapa lagi yang mau berdoa?
Mic-nya ada di belakang? Oh, ya. Oke, Ana, Aan, lalu saya akan tutup di dalam doa. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Thank you Jesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas terang yang Kau berikan di dalam haleluya. kehidupan kami Terima Bapa. kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan selain kami mengucap syukur Ya, Tuhan atas Yesus, semua terang yang haleluya. Kau berikan di dalam kehidupan kami. Oh, Setiap Tuhan missing link Tuhan yang masih terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Oh, atas Tuhan segala Yesus, sesuatu haleluya. yang terus Engkau bukakan di dalam Haleluya. kehidupan kami melalui Bapa kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Kami Tuhan sangat Yesus. bersyukur ya Bapa. Terima kasih, Biarlah Tuhan. apa yang kami dengar pada hari ini Terima Tuhan kasih, Tuhan. tidak berlalu dengan begitu Ya, saja. Tuhan. Kami tidak mengabaikan yang lagi Amin, Tuhan. Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan Yesus, Tuhan kami Yesus. dapat terus melakukannya. Amin. Kami melakukannya bukan karena kekuatan kami, Amin. tapi karena kami mencintai Engkau. Amin. Karena kami ingin terus menikmati Engkau sebagai Amin, makanan Tuhan. kami ya Bapa. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap missing link itu Tuhan dapat terus menerangi kami. Oh, Dan Tuhan kami Yesus. dapat terus Haleluya. Tuhan Yesus melakukannya. Dan Haleluya. kami dapat terus menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Menikmati Engkau tidak hanya di pagi hari, tapi kami dapat menikmati Engkau sepanjang hidup Amin. kami. Sepanjang waktu yang Kau berikan di Amin. dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas Haleluya. segala yang Kau berikan di Amin, dalam Tuhan. kehidupan Amin, kami. Tuhan. Setiap firman yang datang di dalam kehidupan kami, biarlah firman itu terus Tuhan Yesus menerangi kehidupan kami, membawa kami Amin. semakin menikmati Engkau, membawa kami semakin menikmati Engkau Amin. Tuhan, bahkan menikmati Engkau ya Bapa, Ya, bukan Tuhan. karena rutinitas kami, Amin. tapi menikmati Engkau sebagai makanan Amin. kami ya Tuhan. Kami menikmati Engkau ketika kami bekerja, kami menikmati Engkau ketika kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus. Oh biarlah itu Tuhan Yesus benar-benar menjadi daily life kehidupan kami Tuhan. Oh kami Haleluya. percaya ya Tuhan, biarlah siklus hayat menjadi siklus hayat yang paling pas Tuhan di dalam Amin. kehidupan Amin, kami mulai Yesus. saat ini Tuhan. Oh ketika kami terus mengakui apa yang menjadi kesalahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ketika terang-Mu datang Tuhan menerangi kehidupan kami. Oh kami mengakui segala sesuatu Amin, yang Tuhan. masih salah Ya, Tuhan. Tuhan. Kami mengakui segala dosa yang masih kami lakukan Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengakuinya ya Tuhan. Oh hayat-Mu terus bertumbuh di dalam Amin. kehidupan kami. Hayat-Mu semakin bertumbuh Tuhan di Amin. dalam kehidupan kami. Dan ketika kami bersekutu Tuhan, tidak hanya bersekutu kepadamu, ketika kami bersekutu dengan saudara-saudara kami, Amin. biarlah hayat itu juga terus Amin. bertumbuh di dalam Amin. kehidupan kami ya Bapa. Karena Amin, kami Yesus. tahu mulai saat ini ketika hayat kami bertumbuh ya Bapa, oh kami akan dapat terus menikmati Engkau sebagai makanan kami. Amin. Oh Engkaulah Tuhan Yesus makanan kami. Ketika kami makan, kami percaya kami bertumbuh. Ketika kami menikmati Engkau Tuhan Yesus, Ya, oh semakin Tuhan. kami menikmati Engkau, semakin kami tidak dapat lepas dari Engkau Amin. Tuhan. Semakin kami menikmati Engkau Tuhan, semakin Amin. kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Amin. Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Yesus. semakin kami menikmati Engkau Tuhan, oh sebagai makanan kami. Oh kami percaya Tuhan, oh semakin dalam juga hayat-Mu akan terus masuk di dalam Amin, kehidupan kami. Yesus. Oh dan kami Tuhan, ketika kami Tuhan bertumbuh di dalam hayat, tidak hanya berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapa, tapi biarlah Tuhan hayat-Mu yang akan membawa kami untuk kami menyalurkan hayat-Mu kepada orang-orang di Amin. sekitar kami Tuhan. Kami tidak akan rungsing lagi dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami tahu ketika hayat kami terus bertumbuh dan kami mengalirkan hayat kami Bapa, Ya, Tuhan. kami percaya segala sesuatu di luaran kami
kami Tuhan Yesus akan benar-benar Tuhan merasakan hayat yang ada di dalam diri kami Ya, akan Tuhan. menyentuh orang-orang di sekitar Amin. kami ya Bapa, dengan secara natural ya Bapa. Amin. Dan biarlah Tuhan ketika hayat itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, biarlah kami dapat terus berkata-kata Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami ya Ya, Bapa. Tuhan Yesus. Bukan lagi dari apa yang kami pikirkan, tapi benar-benar Roh-Mu Tuhan Yesus yang terus berkata-kata melalui kehidupan kami ya Tuhan. Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur atas terang yang terus Kau bukakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus pertobatan itu, pengakuan itu Tuhan terus dapat kami lakukan ya Bapa, karena kami tahu Tuhan hanya di dalam terang-Mu kami menemukan damai sejahtera, hanya di dalam terang-Mu Tuhan, Ya, Tuhan. kami dapat menemukan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kami peroleh Tuhan. Oh, di dalam terang-Mu Tuhan, oh Ya, kesegaran-kesegaran baru itu ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima Tuhan. kasih. Biarlah firman-Mu ya Bapa terus Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami dan terus menempel dan kami terus dapat menikmatinya ya Bapa. Ya, Tuhan. Ketika kami bekerja apapun yang kami lakukan, kami dapat terus menikmati Engkau Tuhan sebagai makanan kami. Amin. Biarlah itu terus terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anggota satu tubuh ya Bapa. Dan kami dapat bersama-sama melihat bahwa hayat-Mu akan terus mengalir dan terus Tuhan Yesus menenggelamkan kami Tuhan di dalam hayat-Mu ya Bapa. Terima Ya, kasih Yesus. Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Ya, buat Tuhan. pewahyuan firman-Mu pada siang Amin, hari ini Yesus. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah membukakan pewahyuan ini dalam bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan kalau kami ada dalam persekutuan hayat yang hidup di tempat ini Tuhan. Itu artinya ada terang ilahi yang Kau bukakan bagi kami Ya, Tuhan. Karena dengan terang itulah Tuhan kami boleh menyadari dan boleh melihat Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi Ya, kami Tuhan. Tuhan. Amin. Allah menerangi kami Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi kami, Allah ingin kami menyadari akan segala Amin. dosa dan perbuatan salah Amin. yang kami lakukan Tuhan. Biarlah saat ini ketika terang-Mu disoroti dalam hidup kami, semua kesalahan kami dibukakan Tuhan. Ya, Kami dengan penuh kerendahan hati memohon ampun kepadamu Tuhan. Ya, Tuhan. Sehingga setiap kesalahan kami itu benar-benar Tuhan disucikan oleh Amin. darah-Mu Tuhan. Amin. Karena kami tahu setiap kami Tuhan, oh Tuhan tidak ada yang bisa Tuhan berbuat di dalam hidup kami. Kami selalu Tuhan tidak luput dari segala dosa dan kesalahan Ya, kami Tuhan Tuhan. Yesus. Baik itu yang kami sadari maupun tidak kami sadari Tuhan. Biarlah mulai saat ini Tuhan, ketika terang-Mu datang menyoroti kami dengan segera memohon ampun kepadamu Tuhan. Kami segera merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah boleh saat ini kami terus membuka hati Ya, kami, Tuhan Yesus. membuka hidup kami sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada Haleluya. Engkau Tuhan. Amin. Amin. Sehingga Engkau lebih bekerja lagi dalam hidup kami Amin. Tuhan. Sehingga hayat ilahi dalam hidup kami akan semakin bertumbuh lagi Amin. Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Ya, buat Tuhan. persekutuan hayat yang telah Haleluya. Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Sehingga kami semakin lebih diterangi lagi, sehingga kami semakin bertumbuh lagi dalam hayat ilahi-Mu Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Sekali Tuhan. lagi Tuhan, terima kasih buat Det yang telah Kau bawa Tuhan untuk membukakan kebenaran itu bagi kami Tuhan. Terus bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Terima Biarlah kasih, wahyu-Mu terus Kau bukakan, kebenaran-Mu makin banyak Kau bukakan bagi kami semua Tuhan Tuhan. Yesus. Sehingga kami terus bertumbuh dalam hayat Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Tuhan, kami tahu kata-kata kami penuh dengan keterbatasan, tapi terang Tuhan tidak terbatas. Kami percaya terang Tuhan bisa menembus sangat dalam. Firman Tuhan, kuasa firman bisa menembus sangat dalam, sampai kedalaman hati kami yang paling dalam, sampai bisa memisahkan jiwa dan roh kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa firman berkuasa bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua orang yang telah mendengar firman Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu bekerja di dalam kami, memisahkan jiwa dan roh kami, sehingga kami bisa memahami Tuhan apa yang berasal dari roh dan apa yang berasal dari jiwa. Biarlah Tuhan dengan belas kasihan-Mu akan menolong kami semua untuk menangkap pewahyuan ilahi ini dan menerima terang Tuhan dan mengakui segala dosa dan salah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, belas kasihani kami terus, anugerahi kami terus Tuhan, dengan kasih karunia dari tempat yang maha tinggi. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau diberikan kepada kami menjadi hayat di dalam hidup kami.
Biarlah kami terus bertumbuh di dalam hayat ilahi itu, sehingga kami bisa berkata, aku hidup tetapi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu semua di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami yang mulia, Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat siang semuanya.